在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Saat siluet banteng surgawi muncul, ia bersinar terang dan menarik perhatian semua penggarap di bawah. Siluet banteng surgawi menyusut dengan cepat di hadapan pandangan semua orang dan berubah menjadi baju zirah yang melayang di udara. Armornya benar-benar hitam dan mengeluarkan aura jiwa yang kuat. Saat baju besi itu muncul, jiwa asal Yan Lu dan rekan-rekannya kembali ke tubuh mereka, dan mereka mengungkapkan ekspresi yang rumit. Lu Wenran tertawa ketika dia menyerbu ke arah baju besi itu. Pelindung jiwa meridian ketiga banteng surgawi adalah milikku, Lu Wenran. Namun, saat Lu Wenran hendak berjalan keluar, seberkas cahaya menyerbu ke arah armor dari sebuah gua tidak jauh dari sana. Saya tidak setuju bahwa pelindung jiwa itu milik Anda. Suara ini sedingin angin musim dingin, dan menimbulkan gelombang besar saat bergema. Mata Yan Lu menyipit dan menunjukkan sedikit kegembiraan. Dibandingkan dengan Lu Wenran, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia lebih suka Wang Lin memilikinya. Ada juga lelaki tua bernama Zhou. Ekspresinya berubah drastis dan ada ketakutan di matanya. Mata Su Dongde mengungkapkan cahaya aneh saat dia melihat Wang Lin, tapi tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Tiga penggarap Void Tribulan tahap awal mendongak dan mulai memperhatikan. Mereka semua kaget dan tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Seseorang tidak akan setuju dengan keputusan Lu Wenran setelah pelindung jiwa muncul. Harus dikatakan bahwa meskipun Lu Wenran terluka, budidayanya masih ada. Kultivasinya bukanlah sesuatu yang bisa ditantang oleh para kultivator biasa. Saat kata-kata Wang Lin bergema, dia menyerang dengan spatial bending yang telah lama disiapkan. Dia muncul di hadapan pelindung jiwa dan memblokir Lu Wenran. Wang Lin, mata Lu Wenran menunjukkan niat membunuh yang gila. Dia tidak menyangka Wang Lin berada di istana bawah tanah. Ketika dia melarikan diri ke bawah tanah, dia melihat Wang Lin. Dia sengaja menyegel istana bawah tanah saat dia masuk untuk membunuh Wang Lin dengan pisau pinjaman. Namun, bukan saja Wang Lin tidak mati, tapi dia datang untuk menghancurkan rencananya. Sekarang dia tidak bisa lagi menyembunyikan niat membunuh di matanya. Kamu berani menghentikanku? Kamu sedang mendekati kematian. Lu Wenran menyerang Wang Lin dan mengangkat tangan kanannya. Budidaya Void Tribulan tahap tengahnya meletus. Apakah kamu berani melukaiku di depan umum? Saya seorang tetua dari Sekte Jiwa Agung, seseorang yang dikirim oleh leluhur tua Banteng Hijau untuk menjaga tempat ini. Anda berani melukai saya? Apakah kamu tidak takut dengan pengejaran Sekte Jiwa Agung? Apakah Anda tidak takut dengan kemarahan leluhur tua Banteng Hijau? Apakah kamu tidak takut tidak akan ada tempat bagimu di benua Banteng Surgawi karena kamu membunuh sekutu selama perang? Wang Lin tidak mengelak sama sekali saat suaranya bergema. Saat dia meraung, lebih dari 1000 kultivator di bawah ingat bahwa para tetua yang berasal dari Sekte Jiwa Agung bukan hanya Lu Wenran, Yan Lu, dan Su Dongde. Ada orang keempat. Ekspresi Lu Wenran berubah dan tubuhnya tanpa sadar berhenti sejenak. Wang Lin memanfaatkan kesempatan itu untuk mundur, tetapi ketika dia menyentuh pelindung jiwa, itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan menyatu dengannya. Hal ini menyebabkan mata Wang Lin menyipit. Lu Wenran menatap Wang Lin. Seiring dengan niat membunuh di matanya, ada juga ejekan. Pelindung jiwa belum mencapai langkah terakhir, jadi kamu tidak bisa menyatu dengannya. Wang Lin tetap tenang sambil menatap Lu Wenran dan perlahan berkata, tidak masalah jika saya tidak bisa menyatu dengannya, tapi saya tidak setuju Anda menggabungkannya. Sejak pertama kali memasuki istana, dia tidak menonjolkan diri. Bahkan orang lain di sini telah lupa bahwa dia adalah seorang tetua dari Sekte Jiwa Agung. Namun, saat ini, dia menjadi sombong dan tidak lagi bersikap rendah hati. Kata-kata dan tindakannya langsung menarik perhatian orang-orang di bawah. Banyak dari mereka tidak mengerti bagaimana Wang Lin berani melawan Lu Wenran dengan tingkat kultivasinya. Namun, kata-katanya yang kejam lebih kuat dari harta apapun, membuat Lu Wenran tidak berani bertindak. Seperti yang dikatakan Wang Lin, jika Lu Wenran menyerang hari ini di depan semua orang, kecuali dia membunuh semua orang yang hadir,
Sekte Jiwa Agung tidak akan pernah memaafkannya. Bahkan jika semua orang di sini mati, leluhur tua masih bisa meramalkan masalah besar semacam ini. Dia masih akan diburu oleh sekte jiwa hebat. Pada saat itu, dia tidak akan mendapat tempat di seluruh benua Banteng Surgawi. Memikirkan hal ini saja sudah membuatnya berkeringat dingin. Beraninya dia menyerang lagi? Lu Wenran menatap Wang Lin dan perlahan berkata, "Jadi itu adalah Penatua Wang. Ketika Anda tiba-tiba muncul, saya pikir ada mata-mata yang masuk untuk mencuri pelindung jiwa, jadi saya menyerang. Sekarang saya menyadari bahwa itu adalah Penatua Wang, itu adalah kesalahpahaman." Wang Lin perlahan berkata, "Tidak masalah. Karena Penatua Lu mengakui kesalahan Anda, tentu saja saya tidak akan menyalahkan Anda. Namun, Penatua Lu, saya tidak setuju Anda mengambil pelindung jiwa." Lu Wenran dengan kuat mengepalkan tangannya di balik lengan bajunya, tetapi dia menunjukkan senyuman. "Oh, saya ingin tahu siapa yang harus memilikinya? Dirimu sendiri." Lu Wenran tidak menanyakan alasannya, tetapi mengubah arah konversi untuk menyerang Wang Lin. "Jika Penatua Wang menyukai pelindung jiwa dan Anda menginginkannya sendiri, maka saya dapat memahami tindakan Anda. Penatua Wang, saya meremehkan Anda. Namun, meskipun Anda tidak setuju, meskipun Anda menginginkannya sendiri, Anda harus bertanya kepada semua orang di sini apakah Anda memiliki kualifikasi." Tingkat kultivasi Lu Wenran tinggi, jadi wajar jika dia licik. Dengan beberapa kata, dia telah sepenuhnya menghilangkan momentum Wang Lin dan kecelakaannya sendiri, dan bahkan membalikkan keadaan. "Saya yakin Penatua Wang Lin memiliki kualifikasi." Begitu Lu Wenran selesai berbicara, Yan Lu tiba-tiba membuka mulutnya. Kata-katanya lembut, tapi bergema di seluruh istana bawah tanah dan mengguncang hati semua orang. Saat dia berbicara, Yan Lu tersenyum pada Wang Lin. "Penatua Yan Lu, kamu harus bertanggung jawab atas kata-katamu sendiri." Murid Lu Wenran menyusut. Dia menatap Yan Lu dan tatapannya menjadi dingin. Yan Lu memandang Lu Wenran dan dengan murung berkata, "Saya tidak membutuhkan Penatua Lu untuk mengingatkan saya." Yan Lu secara alami tahu. "Saya juga yakin Penatua Wang memiliki kualifikasi." Su Dongde tiba-tiba berkata dari samping. Kata-kata salah satu penggarap Void Tribulan sudah berat, tapi sekarang dua penggarap Void Tribulan telah mengenali Wang Lin. Hal ini dengan sendirinya mengungkapkan masalah yang ada. Yang paling penting, mereka berdua adalah tetua sekte jiwa hebat. Bagus, rasa dingin di mata Lu Wenran menjadi semakin aneh saat dia memandang Su Dongde. Kemarahan di hatinya telah mencapai batasnya. Lu Wenran menatap ketiga penggarap Void Tribulan dari sekte terdekat dan berkata sambil mengertakkan gigi, "Apakah kalian bertiga berpikir bahwa tingkat budidaya Penatua Wang cukup tinggi untuk menggunakan pelindung jiwa? Apakah Anda akan menyerahkan nyawa 1000 kultivator di sini pada seseorang dengan tingkat kultivasinya?" Mereka bertiga tetap diam. Mereka tidak ingin menyinggung perasaan Lu Wenran, tetapi mereka juga tidak ingin menyinggung perasaan Yan Lu dan Su Dongde. Bagaimanapun, mereka semua adalah tetua sekte jiwa agung. Adapun Wang Lin, mereka tidak menganggapnya terlalu serius. Keheningan mereka membuat Lu Wenran mencibir. Tatapannya tertuju pada para penggarap di bawah. Semua orang yang dia lihat menundukkan kepala, tidak ada satupun dari mereka yang berani berbicara saat ini. Karena yang lain tetap diam dan Penatua Yan Lu serta Penatua Su Dongde berpikir demikian, apa yang dipikirkan Penatua Lu? Sejak awal, ekspresi Wang Lin tenang. Lu Wenran menatap Wang Lin, dan sesaat kemudian, dia tertawa. Kemarahan di hatinya langsung hilang dan dia memulihkan ketenangannya. Penatua Wang memang memiliki kualifikasi. Sekarang, itu adalah pilihan antara kau dan aku. Saya ingin tahu alasan Anda tidak setuju saya mendapatkan pelindung jiwa? Wang Lin dengan dingin berkata, "Kamu belum berkontribusi cukup dalam perang ini." Ketika Lu Wenran mendengar ini, dia langsung tertawa. "Saya belum cukup berkontribusi? Aku mengajak kalian semua bertarung 2 kali dan membawa kalian semua kembali ke istana bawah tanah. Di pertarungan pertama, aku menahan kultivator Void Tribulan tahap tengah musuh, dan di pertarungan kedua, aku juga menahan mereka. Jika bukan karena saya, semua orang akan mati. Kontribusi saya tidak cukup. Lalu, Penatua Wang, saya ingin bertanya, kontribusi apa yang telah Anda berikan?" Wang Lin tidak ragu melambaikan tangan kanannya.
Kepala Liu Ziyuan muncul di tangannya. Dia mengangkat kepalanya. Dia adalah seorang kultivator tribulan kekosongan benua setan hijau, aku membunuhnya. Setelah dia berbicara dan kepalanya muncul, seluruh istana bawah tanah menjadi sunyi, tetapi segera gelombang besar terjadi. Semua orang di sini tahu tentang kematian kultivator Void Tribulan dari benua iblis hijau. Mereka memiliki banyak tebakan tentang siapa yang telah membunuh kultivator Void Tribulan musuh. Pertanyaan ini tidak memiliki jawaban, tetapi pada saat ini, ketika mereka mendengar kata-kata Wang Lin dan melihat kepalanya, hati mereka bergemuruh. Mereka dipenuhi rasa takut dan tidak percaya. Ketika Yan Lu melihat kepalanya, dia masih tersentak meskipun dia sudah menebaknya. Pandangannya terhadap Wang Lin sangat berubah. Itu benar-benar dia. Ada juga Su Dongde di sampingnya. Pupil matanya menyusut dan gelombang besar terjadi di dalam hatinya. Adapun 3 penggarap Void Tribulan dari sekte terdekat, mereka bahkan lebih terkejut. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya saat mereka melihat Wang Lin. Orang tua bernama Zhou merasakan jantungnya berdetak kencang. Dia tiba-tiba teringat tentang pintu gua yang telah dia hancurkan tetapi belum diperbaiki. Kegaduhan bergema dari bawah dan memasuki telinga Lu Wenran. Ekspresi tenangnya berfluktuasi saat dia menatap kepala yang dipenuhi rasa takut dan keengganan di tangan Wang Lin. Hatinya bergetar. Dia jelas tahu bahwa jika dia membiarkan hal-hal terus berlanjut seperti ini, maka kontribusi Wang Lin akan serupa dengan kontribusinya. Dia menolak membiarkan hal seperti itu terjadi. Penatua Wang bercanda. Saya pribadi melihat seorang senior dengan kultivasi yang tidak dapat dijelaskan membunuh orang ini dan membuang tubuhnya ke samping. Aku tidak menyangka kamu akan mengambil kepalanya dan berpura-pura kamu membunuhnya. Ekspresi Lu Wenran tidak mengungkapkan apapun saat dia berbicara. Dengan identitas ini, dia tidak bisa mengatakan hal seperti itu, tetapi demi menggunakan pelindung jiwa, dia harus memfitnah Wang Lin. Karena langkah terakhir untuk menyatu dengan pelindung jiwa adalah keinginan semua pembudidaya yang berpartisipasi di sini. Hanya dengan mendapatkan persetujuan dari sebagian besar pembudidaya di sini, dia dapat menyatu dengan pelindung jiwa. Begitu dia menyatu dengan hal itu, dia tidak perlu lagi mempertimbangkan pendapat orang lain. Penatua Wang Lin, saya tidak menyangka Anda akan melakukan ini. Dengan kultivasi Anda, bagaimana Anda bisa membunuh seorang kultivator Void Tribulan? Tidak apa-apa jika Anda tidak bisa membunuh seorang penggarap Void Tribulan, tidak apa-apa jika Anda menghindari pertempuran. Tidak ada yang akan mengatakan apapun, meskipun banyak orang dari Meridian ketiga telah meninggal. Tetapi meskipun mereka mati dengan gagah berani. Saya tidak akan melupakan mereka. Tidak ada seorang pun di sini yang akan melupakan mereka. Benua Banteng Surgawi tidak akan melupakan mereka. Singkirkan kepala dan kembali ke bawah. Saya bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Jika tidak, jika Anda terus bermain-main dengan kami dan berpura-pura mengambil pujian, saya dapat membunuh Anda tanpa meminta izin kepada leluhur. Lu Wenran meraung ke arah Wang Lin dengan kekuatan aneh dalam suaranya. Ekspresinya sangat bersemangat, seolah dia sangat marah dengan kelakuan Wang Lin. Tapi dia masih menahan diri seolah sedang berduka. Kata-katanya segera menyebabkan keributan Wang Lin yang memenggal kepala Liu Ziyuan mereda. Ada banyak orang yang memandang Wang Lin dengan jijik dan marah. Kata-kata penatua Lu cukup akurat. Dia tidak akan pernah bisa mencapainya dengan tingkat kultivasinya. Dia pasti mengambil keputusan untuk berpura-pura. Orang seperti ini sungguh tak tahu malu. Di tengah keributan, hanya beberapa penggarap Void Tribulan yang tetap diam. Mereka secara alami memiliki penilaian sendiri dan dengan tenang memandang Wang Lin dan Lu Wenran. Mendengarkan kata-kata Lu Wenran, Wang Lin menggelengkan kepalanya. Dia memandang Lu Wenran dengan sedikit ejekan dan mengungkapkan senyuman yang bukan senyuman. Wang Lin sepertinya tidak peduli. Ketika Lu Wenran melihat ekspresi dan tatapan Wang Lin, jantungnya berdetak kencang. Namun, dia telah memikirkan hal ini dengan hati-hati, dan tidak ada cara bagi Wang Lin untuk mengambil bukti nyata. Kecuali itu adalah jiwa asal. Memikirkan hal ini, Lu Wenran tidak lagi khawatir. Meskipun dia belum menyaksikan orang itu mati, dia merasakan jiwa asal Liu Ziyuan runtuh, jadi dia tahu tidak mungkin jiwa asal itu masih ada. Aku mengeluarkan kepalanya dan kamu bilang aku berpura-pura.
Kalau begitu lihat ini, tatapan Wang Lin menjadi dingin dan dia tidak lagi membuang waktu berdebat dengan Lu Wenran. Dia melambaikan tangan kanannya dan kepala kedua muncul. Kepala ini adalah penggarap tribulan kekosongan benua setan hijau, Su Decai. Kepala Su Decai dalam kondisi yang menyedihkan. Matanya yang kosong menunjukkan ketakutan dan kebencian yang tak ada habisnya. Ada bekas darah kering yang keluar dari lubangnya. Saat kepala itu muncul, seluruh istana bawah tanah menjadi sunyi senyap. Tatapan semua orang tertuju pada kepala. Bahkan 3 penggarap Void Tribulan dari sekte terdekat tiba-tiba berdiri. Su Decai, saya bertarung melawan dia di pertempuran pertama. Dia bisa merapal mantra dengan sangat cepat. Kultivator biasa dengan tingkat kultivasi yang sama tidak akan menjadi tandingannya. Saya bertanya-tanya mengapa dia tidak muncul di pertarungan kedua. Ternyata dia dibunuh oleh Penatua Wang. Mereka bertiga tersentak dan saling memandang. Mereka melihat ketakutan dan keterkejutan di mata satu sama lain. Ekspresi Yan Lu juga berubah, dan dia tanpa sadar berdiri. Dia menatap kepala Su Decai dan dipenuhi rasa tidak percaya. Dia sudah mengira Wang Lin gila membunuh satu, tapi sekarang dia melihat yang kedua. Ada juga Su Dongde. Hatinya bergetar, dan untuk pertama kalinya, dia menatap Wang Lin dengan ketakutan yang mendalam di matanya. Dia hanya berbicara lebih awal karena dia merasa Lu Wenran terlalu sombong, yang membuatnya tidak bahagia. Namun, sekarang dia merasa tindakannya sangat tepat. Jika Wang Lin ini tidak memenuhi syarat, maka tidak ada seorang pun di sini yang memenuhi syarat. Adapun lelaki tua bernama Zhou, wajahnya pucat pasi. Dia ingat dengan jelas bahwa dia tidak menganggap Wang Lin layak, dan kata-katanya tidak sopan. Memikirkan hal ini, dia berkeringat dingin. Iblis ini, dia memiliki kepala 2 kultivator Void Tribulan. Tidak mungkin dia mengambil kedua kepala setelah orang lain membunuh mereka. Melihat Wang Lin mengeluarkan kepala 2 penggarap Void Tribulan terlalu mengejutkan bagi mereka. Bisa dibilang bahwa seorang lelaki tua dengan tingkat budidaya yang tak terduga membunuh pembudidaya tribulan kekosongan benua setan hijau yang pertama. Kemudian saya kebetulan melihat dan memotong kepala mayat itu. Kemudian lelaki tua yang tak terduga itu muncul ketika aku keluar untuk berpatroli dan membunuh penggarap tribulan kekosongan benua setan hijau yang kedua. Saya juga kebetulan melihatnya dan saya memotong kepala mayatnya, Wang Lin berkata dengan muram sambil menatap Lu Wenran, yang ekspresinya berubah dengan cepat. Jantung Lu Wenran berdebar kencang seperti gelombang besar. Dia melihat kepala Su Decai dan kulit kepalanya terasa mati rasa. Dia menatap Wang Lin dan tidak mengira dia telah membunuh 2 kultivator Void Tribulan tahap awal. Bahkan baginya, para penggarap Void Tribulan bukanlah lelucon. Su Decai ini sangat terkenal di benua setan hijau, bahkan dia, Lu Wenran, pernah mendengar tentangnya. Dia tahu Su Decai memiliki kecepatan casting yang mengerikan. Selama pertempuran pertama, saat dia melawan Zhang Daozong, dia mengenali Su Decai. Setelah Wang Lin berbicara, ekspresi Lu Wenran sedikit berubah, dan dia berbicara perlahan. Saya tidak melihat lelaki tua yang tak terduga itu, tapi karena dia bertindak sekali, ada kemungkinan dia bertindak untuk kedua kalinya. Sedangkan bagi Anda yang mempunyai pikiran, saya hanya bisa mengatakan keberuntungan Anda cukup bagus. Kamu, kata-kata Lu Wenran disela oleh tawa Wang Lin. Saat Wang Lin tertawa, dia mengangkat tangan kirinya dan jiwa hantu muncul di telapak tangan kirinya. Jiwa hantu itu mengeluarkan jeritan yang menyedihkan, dan penampilannya seperti Su Decai. Lu Wenran, lihat apa ini? Wang Lin menatap Lu Wenran. Ketika Lu Wenran melihat jiwa hantu itu, wajahnya menjadi pucat dan dia mundur beberapa langkah. Dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Saat jiwa hantu Su Decai muncul, semua kata-katanya sebelumnya menjadi tidak ada gunanya. Rekan kultivator Zoom, apa langkah-langkah untuk menyatu dengan armor? Jangan buang waktu. Tatapan Wang Lin melewati pria tua bernama Zhou. Hati lelaki tua itu bergetar dan dia dengan cepat mengangguk. Bahkan Lu Wenran pun terdiam. Kecuali Lu Wenran memutuskan untuk membunuh Wang Lin sekarang, semuanya sudah siap. Rekan-rekan kultivator, ini adalah langkah terakhir dari fusi jiwa. Karena pelindung jiwa dipanggil oleh darah dan kultivasi Anda, siapapun yang diinginkan oleh sebagian besar dari Anda dapat berintegrasi dengan pelindung jiwa.
Orang tua bernama Zhou itu licik dan tidak merinci siapa sehingga dia tidak akan terlalu menyinggung perasaan Lu Wenran. Begitu dia berbicara, semua orang terdiam. Lu Wenran mengangkat kepalanya dan niat membunuh muncul dalam dirinya saat dia menatap Wang Lin. Dia mengukur untung dan rugi dari tindakannya, tapi dia tidak mau menyerah begitu saja. Pencuri yang berani, kamu berpura-pura mendapatkan pahala dan menghina orang mati. Kamu pantas mati. Lu Wenran mengatupkan giginya dan membuat keputusan. Dia tidak akan membiarkan Wang Lin mendapatkan pelindung jiwa. Kalau tidak, dengan konflik mereka selama ini, dia akan segera ditindas. Tidak ada yang perlu dipikirkan saat ini, Lu Wenran berusaha sekuat tenaga. Jika dia mati, dia tidak bisa bersaing denganku untuk mendapatkan pelindung jiwa. Paling-paling, saya akan melakukan yang terbaik di medan perang dan mendapatkan pahala sebelum kembali ke sekte untuk menerima hukuman saya. Saya yakin nenek moyang lama tidak akan membunuh saya demi orang mati. Lu Wenran meraung dan menyerang Wang Lin. Wang Lin selalu waspada sepanjang waktu. Saat Lu Wenran menyerang ke depan, dia segera mundur. Mantra Vena pertama di tubuhnya memberi Wang Lin kecepatan casting yang sangat cepat. Pada saat yang sama, pelindung jiwa di belakang Wang Lin memancarkan cahaya hantu yang tak ada habisnya. Karena lelaki tua bernama Zhou, para pembudidaya di bawah dengan cepat membuat keputusan antara Wang Lin dan Lu Wenran. Saat semua orang memilih, mata seorang lelaki tua di antara kerumunan itu berbinar dan dia perlahan berkata, "Penggarap padang rumput langit ekstrim, penatua Wang Lin menyelamatkan hidup saya sekali. Saya harap Anda semua memilih dia." Dengan identitasnya di Extremely Sky Prairie, kata-katanya menarik perhatian beberapa orang di sini. Yan Lu mengatupkan giginya dan menyerang Lu Wenran. Dia akan membantu Wang Lin melawan Lu Wenran. Dia akan mengambil risiko. Ada juga Su Dongde. Dia sedikit ragu sebelum memutuskan untuk bertindak. Karena dia sudah berbicara, dia tidak takut menyinggung Lu Wenran lagi. Lu Wenran sangat cepat. Dia telah mengambil keputusan, dia harus membunuh Wang Lin. Bahkan jika itu terjadi di depan mata semua orang di sini, dia harus melakukannya. Dia sudah kalah, jadi dia harus menyerang sekarang. Dalam sekejap, dia mendekati Wang Lin. Saat Wang Lin mundur, dia mengambil 3 langkah. Setelah langkah ketiga, tangan kanannya bergerak cepat dan istana bawah tanah bergemuruh. Tombak 7 warna muncul dan tombak 7 warna kedua yang diselimuti api juga muncul. Kedua tombak 7 warna itu melesat ke arah Lu Wenran. Wang Lin tidak berhenti mundur. Saat langkahnya jatuh, dia mengangkat tangannya. Pusaran Vena mantra di tubuhnya berputar dengan cepat, memungkinkan tangannya meletus dengan kecepatan yang mengerikan. Di bawah kecepatan ini, budidaya Wang Lin berputar dengan cepat. Dia mulai meluncurkan mantra terus-menerus, seperti Su Dechai. Tangan kanan Wang Lin membentuk segel dan War Spirit Print muncul. 2 cetakan telapak tangan terbang menuju Lu Wenran satu demi satu. Segera setelah itu, tangan kiri Wang Lin membentuk segel dan dunia berubah menjadi lautan api. Payung pembakaran alam muncul. 2 payung kuno, satu di atas yang lain, mengeluarkan api yang mengerikan. Tombak 7 warna mendekati Lu Wenran terlebih dahulu. Dia melambaikan lengan bajunya dan budidaya Void Tribulan tahap tengah yang kuat meletus, menyebabkan 2 tombak 7 warna runtuh. Namun, tak lama setelah itu, 2 cetakan roh perang bertabrakan dengan Lu Wenran. Gemuruh menggelegar bergema. Sebelum Lu Wenran sempat bereaksi, kedua payung pembakaran alam melepaskan api destruktif yang mendekati Lu Wenran. Murid Lu Wenran menyusut. Saat ini, dia tidak lagi meragukan bahwa Wang Lin telah membunuh Su Dechai. Selain Su Dechai, tidak ada orang lain yang bisa merapal mantra dengan kecepatan mengerikan ini. Hanya dengan membunuh Su Dechai seseorang dapat mencari metodenya dalam ingatannya. Ini hanya awal, dia masih jauh dari akhir. Menggunakan mantra Vena di tubuhnya, Wang Lin mundur dan tangannya dengan cepat membentuk segel. Ilusi laut dengan cepat muncul di istana bawah tanah. Seolah-olah semua yang ada di sini telah lenyap dan berubah menjadi lautan tak berujung. Dunia dipenuhi kegelapan, tapi di cakrawala jauh, ada garis merah saat matahari terbit. Malam terpisah, Wang Lin meraung dan melambaikan tangannya. Garis merah meluas tanpa batas dan berubah menjadi matahari merah terang. Matahari tiba-tiba meletus dengan kekuatan membelah malam.
Di arah lain matahari, muncul matahari lain yang tampak terbakar. Setelah muncul, ia meletus dengan kekuatan yang sama untuk menghancurkan malam. Segera setelah itu, dua pintu raksasa muncul di atas laut. Aura kuno muncul, membuatnya seolah-olah waktu mulai melambat, dan itu menyelimuti pikiran Lu Wenran. Semua ini terjadi dalam sekejap. Wang Lin belum pernah menggunakan begitu banyak mantra dalam waktu sesingkat ini dalam hidupnya. Namun ini masih jauh dari akhir. Saat dia menyelesaikan Sunderet Night dan Flowing Time, Wang Lin melambaikan lengan bajunya. Pusaran vena mantra di tubuhnya berputar dengan cepat. Panggil angin, panggil hujan. Arsenal ajaib. Gunung runtuh, tanah runtuh. Bulan gelap, langit cerah. Saat Wang Lin melambaikan lengan bajunya, dua bulan gelap muncul bersama dua matahari cerah, menciptakan bayangan. Lu Wenran diselimuti mantra sekte bulan gelap. Gemuruh menggelegar bergema dengan cepat. Lu Wenran menolak cetakan roh perang saat dia dibakar oleh payung pembakaran alam dan dipukul dengan kekuatan Sunderet Night. Seiring waktu mulai berbalik, terdengar raungan kemarahan dan semua mantra Wang Lin runtuh. Kedua cetakan telapak tangan raksasa itu meledak dan kedua payung kuno itu pecah. Langit dan laut semuanya hancur. Akhirnya, dua bulan dan pintu batu itu runtuh. Lu Wenran berada dalam kondisi yang menyedihkan. Dia kehilangan lengannya dan terluka. Untuk menahan pemboman mantra Wang Lin, dia telah menggunakan seluruh kekuatannya. Dia tampak pucat saat dia menyerang Wang Lin. Namun karena keterlambatan Wang Lin, Yan Lu dan Su Dongde mendekat untuk menghentikannya. Enyahlah, mata Lu Wenran memerah karena niat membunuh. Saat Yan Lu dan Su Dongde mendekat, dia melambaikan lengan bajunya dan mengeluarkan seteguk darah. Darah itu berubah menjadi dua avatar yang menyerang Yan Lu dan Su Dongde. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia bergegas menuju Wang Lin dengan niat membunuh yang mengerikan dan mengabaikan luka-lukanya sendiri. Mati untukku. Saat dia meraung, Lu Wenran mengangkat lengannya dan meraih kekosongan. Perlengkapan 9 gigi muncul di tangannya dan dia tanpa ampun menghantamkannya ke arah Wang Lin. Raungan melengking bergema saat 9 gigi-gigi mendekati Wang Lin. Murid Wang Lin menyusut. Dia tahu betapa kuatnya seorang kultivator Void Tribulan tingkat menengah, tapi dia harus menghancurkan rencana Lu Wenran di istana bawah tanah. Jika tidak, begitu Lu Wenran memperoleh pelindung jiwa dan memperoleh peningkatan tingkat kultivasi, dia akan berada dalam situasi berbahaya. Ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk membuat dirinya lebih kuat, jadi dia tidak mau melewatkannya. Kadang-kadang, ketika seseorang ingin mendapatkan sesuatu, ia harus membayar harga tertentu, harus memiliki keberanian lebih dari yang lain, dan harus bertaruh. Mata Wang Lin dipenuhi kegilaan. Dia belum menggunakan mantra 3 kehidupan. Dia akan menggunakan 1 nyawa untuk berjudi. Jika dia menang, dia akan memperoleh kekayaan besar, tetapi jika kalah, dia masih memiliki 2 nyawa dan dapat dengan cepat melarikan diri. Saat 9 gigi-gigi mendekat, Wang Lin merasakan kematian mendekat. Tanpa ragu, dia mengangkat tangannya dan tanpa ampun meraih kekosongan di depannya. Surga merobek. Wang Lin meraung saat tangannya tanpa ampun merobek ke samping. Gigi 9 gigi bertabrakan dengan celah yang terkoyak. Terjadi ledakan yang menggelegar saat 4 gigi pada roda gigi itu roboh. Namun, 5 gigi yang tersisa seperti bilah kematian yang ditembakkan langsung ke Wang Lin. Dalam sekejap, jaraknya 30 kaki dari Wang Lin. Itu berputar dengan cepat dan sangat tajam, seolah ingin memisahkan Wang Lin. Itu dengan cepat ditutup. Wang Lin merasakan sakit yang luar biasa di tubuhnya dan merasa tubuhnya akan terbelah 2. Roda gigi yang berputar menyentuhnya dan darah menyembur keluar dari seluruh tubuhnya. Lu Wenran tertawa histeris. Dia mengira Wang Lin akan mati. Dalam pikirannya, dia sudah membayangkan tubuh Wang Lin terbelah 2 dan jiwa aslinya runtuh. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi musuhku. Di belakangnya, Yan Lu dan Su Dongde terlambat menyelamatkan Wang Lin. Lu Wenran telah mempertaruhkan luka serius untuk mengeluarkan darah untuk membentuk 2 avatar untuk menghentikan mereka. Meski hanya bertahan beberapa saat, dia yakin itu akan cukup jika dia menggunakan kultivasi penuhnya. Mati untukku. Begitu kamu mati, pelindung jiwa akan menjadi milikku.
Lu Wenran meraung dan mencibir saat dia melihat Wang Lin menekan tangannya ke roda gigi dan didorong ke belakang. Darah menyembur kemana-mana dan Lu Wenran tertawa histeris. Semua pembudidaya di sekitarnya tercengang ketika mereka melihat ini, dan ketakutan serta kepanikan memenuhi hati mereka. Lu Wenran seperti orang asing di mata mereka. Gila, dia sudah gila. Dia pasti akan membunuh semua orang di sini untuk menyegel informasinya. Dia tidak peduli sama sekali. Jika dia mendapatkan pelindung jiwa, aku khawatir dia akan membunuh kita semua dan menyalahkan benua setan hijau. Lebih dari 1000 pembudidaya di tanah memandang Lu Wenran yang gila dengan ketakutan di mata mereka. Bahkan beberapa kultivator yang awalnya memilih Lu Wenran merasa sangat menyesal. Mati, 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 mati. Tawa gila Lu Wenran bergema di seluruh istana bawah tanah, tapi tiba-tiba berhenti. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Tubuh mundur Wang Lin tidak terbelah seperti yang dia bayangkan. Sebaliknya, saat darah menyembur keluar, dia mendengar suara logam bertabrakan. Tubuh fisik Wang Lin yang kuat memainkan peran kunci saat ini. Sebuah lentera yang memancarkan cahaya lembut muncul di kepala Wang Lin. Cahaya lentera menyelimuti dirinya dan menyebabkan tubuhnya yang sakit pulih dengan cepat. Mata Lu Wenran menunjukkan niat membunuh yang gila. Ketika dia melihat Wang Lin tidak mati seperti yang diharapkannya, dia menyerang Wang Lin. Jadi bagaimana jika tubuhmu kuat? Lalu bagaimana jika kamu memiliki harta karun yang melindungi tubuhmu? Mati, mati, mati untukku. Dengan satu langkah, Lu Wenran berada kurang dari 500 kaki dari Wang Lin. Dengan langkah kedua, jaraknya kurang dari 100 kaki. Dia mengangkat tangannya dan hendak melancarkan serangan mematikan. Pada saat ini, armor jiwa banteng surgawi berubah menjadi untaian hitam yang tak terhitung jumlahnya. Ia bergerak sangat cepat melewati Lu Wenran menuju Wang Lin. Semua ini terjadi dalam sekejap. Dalam sekejap, Wang Lin dikelilingi oleh untaian hitam yang tak terhitung jumlahnya, dan aura kuat meletus. Ketika Lu Wenran terkena aura ini, dia batuk darah. Matanya dipenuhi rasa takut dan keengganan yang luar biasa. Lu Wenran menyaksikan dengan matanya sendiri saat benang hitam yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitar tubuh Wang Lin. Aura di tubuh Wang Lin menjadi lebih kuat dengan kecepatan yang mengerikan. Hal ini menyebabkan keringat muncul di dahinya, jantungnya bergetar, dan ketakutan yang tak terlukiskan muncul di matanya. Bahkan ada rasa cemburu yang lebih menjengkelkan. Semua ini seharusnya menjadi miliknya. Aura ini seharusnya menjadi miliknya. Semua ini seharusnya menjadi miliknya, Lu Wenran. Gemuruh menggelegar bergema. Wang Lin, yang dikelilingi oleh benang hitam yang tak terhitung jumlahnya, menekankan tangannya ke roda gigi. Retakan tiba-tiba muncul di roda gigi dan hancur berkeping-keping. Tubuh Wang Lin tampak bergerak. Saat benang yang tak terhitung jumlahnya bergerak, mereka dengan cepat menenun menjadi baju zirah hitam. Baju besi ini menutupi seluruh tubuh Wang Lin, termasuk leher dan wajahnya, hanya menyisakan mata tertutup dan rambut putihnya. Bayangan banteng surgawi raksasa muncul di belakang Wang Lin. Banteng ini mengandung aura yang menantang surga. Mata banteng juga tertutup. Tingkat budidaya Wang Lin meningkat dengan kecepatan gila. Dia meminjam kekuatan pelindung jiwa, dan meskipun itu hanya sementara, itu akan memberi Wang Lin manfaat yang tak terbayangkan. Dia langsung mencapai tahap awal Arcane Void sambil mengabaikan fakta bahwa dia masih kehilangan esensi. Setelah kurang dari 1 napas pada tahap awal Arcane Void, budidayanya naik ke tahap pertengahan Arcane Void. Segera setelah itu, dengan kecepatan yang lebih cepat, auranya mencapai tahap akhir Arcane Void, membuat rambutnya berkibar tanpa angin. Tingkat kultivasinya masih meningkat, dan semua ini terjadi dalam sekejap. Bukan hanya Lu Wenran yang tertegun, namun Yan Lu, Su Dongde, dan 3 kultivator Void Tribulan tahap awal yang tidak membantu kedua pihak semuanya terkejut. Mereka semua menatap Wang Lin dengan tercengang sambil menyaksikan keajaiban seseorang yang telah mendapatkan pelindung jiwa. Aku tidak bisa membiarkan dia melanjutkan. Lu Wenran merasa takut. Matanya memerah dan dia meraung seperti orang gila. Dia bergegas maju dan muncul di hadapan Wang Lin. Lengan tunggalnya membentuk segel saat ia melancarkan kultivasi penuhnya untuk membombardir Wang Lin. Gemuruh menggelegar bergema dan cahaya dari mantranya menyilaukan.
Namun, tidak ada mantra yang bisa mempengaruhi Wang Lin. Wang Lin masih memejamkan mata dan membiarkan Lu Wenran menggunakan berbagai mantra. Armornya saja sudah cukup untuk membuat Wang Lin tak terkalahkan. Bahkan jika Lu Wenran meledakkan dirinya sendiri, dia tidak akan bisa menyakiti Wang Lin sama sekali. Semakin lama hal ini berlangsung, Lu Wenran semakin cemburu. Dia terus mengaum dan membombardir dengan mantra, tapi hasilnya tetap sama. Ini milikku, bukan milikmu. Wang Lin, pelindung jiwa ini milikku. Kamu mencuri pelindung jiwaku, kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Lu Wenran bahkan tidak menyadari bahwa dia telah diambil alih oleh iblis dalam dirinya. Hal semacam ini seharusnya tidak terjadi, mengingat tingkat kultivasinya, tetapi itu semua karena ekspektasinya terlalu tinggi dan dia melihat semuanya menghilang di depan matanya. Semua yang dia lakukan untuk mempersiapkan hal ini telah dilakukan untuk orang lain. Pukulan seperti itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima, dan betapa tiba-tiba hal itu terjadi, dia menolak menerimanya. Kemunculan Wang Lin adalah penyebab semua ini, dan kegilaannya semua karena Wang Lin. Tapi inilah hasil yang dilihat semua orang dari luar. Hanya Wang Lin yang tahu bahwa dalam benak Lu Wenran, ada sosok wanita berbaju putih yang sedang menangis. Karena Wang Lin akan bertindak, dia akan melakukan yang terbaik untuk menghitung semua hasilnya. Ilusi berlapis-lapis telah ditanam secara diam-diam tanpa Lu Wenran menyadarinya. Saat Lu Wenran menyerang dengan gila-gilaan, aura Wang Lin naik sekali lagi. Dia langsung melangkah ke puncak Arcane Void dan kemudian memasuki Arcane Tribulan. Perubahan ini seperti pukulan berat yang tak terlihat yang mendarat di pikiran Lu Wenran dan hampir membuatnya batuk seteguk darah. Matanya menjadi merah dan mulai menyerang seperti orang gila. Saya berada di Pilsi dan Anda juga berada di Pilsi. Mengapa saya diatur untuk melarikan diri tetapi Anda tetap meledakkan Laut Pil untuk mendapatkan pahala yang besar? Jika itu aku juga bisa melakukannya. Saya berada di meridian ketiga dan Anda juga di sini. Tingkat kultivasi saya lebih tinggi dari Anda dan saya memiliki senioritas. Pelindung jiwa ini milikku. Kualifikasi apa yang harus kamu curi dariku? Mata Wang Lin terpejam dan dia masih belum membukanya. Auranya setelah memasuki Arcane Tribulan meningkat sekali lagi. Arcane Tribulan pertama, kedua, ketiga, keempat, kedelapan, kesembilan. Tidak ada Arcane Tribulan yang datang sama sekali, itu sangat aman. Aura Wang Lin berubah 9 kali dan meningkat 9 kali lipat. Dia langsung memasuki tahap Void Tribulan dari Arcane Tribulan. Void Tribulan tahap awal. Saat Wang Lin mencapai tahap awal Void Tribulan, dia tiba-tiba membuka matanya. Bayangan banteng surgawi di belakangnya juga membuka matanya, memperlihatkan tatapan yang ganas dan menantang surga. Bayangan banteng surgawi mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara gemuruh yang menyebar ke seluruh istana bawah tanah, bumi, seluruh ekstrim Sky Prairie, dan ke seluruh benua. Di permukaan, 6 penggarap Void Tribulan tahap menengah mendengar raungan ini dan ekspresi mereka sangat berubah. Jika mereka seperti ini, tidak perlu membicarakan tentang hampir 2000 pembudidaya benua setan hijau. Tubuh mereka gemetar dan ketakutan muncul di mata mereka. Raungan itu hampir menyebabkan jiwa asal mereka runtuh. Di istana bawah tanah, mata Wang Lin memerah. Warna merah ini bukan disebabkan oleh kegilaan tetapi oleh pelindung jiwa. Ini berasal dari kebencian banteng surgawi yang menentang surga. Kamu akan membunuhku? Mata merah Wang Lin tidak menunjukkan emosi dan sangat dingin saat dia melihat Lu Wenran yang berhenti membombardir dan mundur dengan wajah pucat. Kamu akan membunuhku? Wang Lin bergumam seolah ingatannya telah kembali. Dia mengangkat tangan kanannya dan melambai. Dengan gelombang ini, dunia bergemuruh dan tangan kanan Wang Lin berubah menjadi banteng surgawi yang menyerang Lu Wenran. Dengan keras, tubuh Lu Wenran terlempar ke belakang seperti layang-layang yang talinya putus. Mata Wang Lin dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menyerang ke depan dengan baju besi hitam yang hanya memperlihatkan matanya. Dengan satu langkah, dia muncul di hadapan Lu Wenran. Dia tidak menggunakan mantra apapun dan hanya menendang Lu Wenran. Saat Wang Lin mengangkat kaki kanannya, ilusi tanduk banteng surgawi muncul. Dengan ledakan yang menggelegar, Lu Wenran menjerit menyedihkan dan tubuhnya roboh menjadi kabut darah. Jiwa asalnya dengan cepat melarikan diri.
Dia tidak lagi gila, pikirannya digantikan oleh rasa takut. Saat ini, dia tidak lagi merasa cemburu atau gila. Seolah-olah dia telah pulih sepenuhnya dari kegilaannya dan berteriak sambil mundur ketakutan. Aku adalah tetua dari Sekte Jiwa Agung, kamu tidak bisa membunuhku. Mata Wang Lin dingin saat dia menyusul. Dia melambaikan tangan kanannya dan jiwa asal Lu Wenran meledak. Dia kehilangan bagian bawahnya. Saya adalah murid dari Banteng Hijau terhormat. Jika kamu membunuhku, guru tidak akan membiarkanmu pergi. Lu Wenran menjadi lemah setelah kehilangan separuh tubuhnya, dan bahkan suaranya pun lemah. Dia dengan panik mundur dengan ketakutan di matanya. Tapi Wang Lin mengambil langkah lain dan mendekat sekali lagi. Dia melambaikan tangan kanannya dan tubuh Lu Wenran roboh sekali lagi, hanya menyisakan kepala yang bisa menghilang kapan saja. Statusku di Sekte Jiwa Agung sangat mulia, kamu. Kepalanya mundur sambil menjerit. Saat ini, dia sangat takut. Dia tidak ingin mati. Dia adalah seorang kultivator Void Tribulan tingkat menengah, jadi sulit baginya untuk mati. Namun pada saat ini, dia merasakan kematian menimpanya tidak seperti sebelumnya. Jangan bunuh aku. Saat kata-katanya keluar, Wang Lin muncul di samping kepalanya mengenakan baju besi hitam yang menakutkan. Wang Lin memiliki ekspresi dingin dan acuh tak acuh saat tangannya terbanting. Gemuruh menggelegar bergema saat telapak tangan turun. Kepala jiwa asal Lu Wenran meledak dan dia mati. Ini adalah Wang Lin. Dia tidak peduli dengan identitas atau latar belakang orang yang dia bunuh. Jika dia tidak membunuh Lu Wenran hari ini, setelah efek armornya hilang, Lu Wenran tidak akan melepaskannya. Karena situasinya adalah Wang Lin meninggal atau Lu Wenran meninggal, tidak ada gunanya Wang Lin memedulikan identitasnya. Bahkan jika pihak lain adalah putra Kaisar Surgawi, dia tetap akan membunuhnya. Pada saat ini, Wang Lin dengan jelas merasakan adanya kekuatan. Setiap gerakan dipenuhi dengan mantra. Dia belum pernah merasa seperti ini sebelumnya. Esensi tidak lagi penting saat ini karena dia jelas merasakan esensinya menghilang dan menjadi bagian dari garis keturunannya. Tubuhnya dapat dianggap sebagai tubuh yang dibentuk oleh esensi. Darahnya adalah sari air dan matanya adalah sari petir. Keberadaannya dibentuk oleh esensi. Perasaan ini datang dari armor di tubuhnya. Pada saat ini, dia merasa bahwa dia bukan lagi seorang kultivator, melainkan banteng surgawi ganas yang telah berkultivasi di ruang luas selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Wang Lin mengangkat kepalanya dan dengan dingin menatap ke atas istana bawah tanah. Niat membunuh muncul di matanya. Zhang Daozong, aku datang. Wang Lin menyatu dengan bayangan banteng surgawi di belakangnya dan menyerang ke atas.